Halo, para pecinta manhwa sejati. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru baik Suryong. Siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Karena Baek Suryong telah menyelamatkan Wijie Cheon dan tidak membunuhnya sesuai permintaan, Witua merasa berhutang budi. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Baek Suryong. Baek Suryong dengan bijaksana hanya meminta satu hal, yaitu membuat pedang yang jauh lebih hebat daripada pedang surgawi. Pedang yang ditempa dari batu meteorit, langka yang ia temukan di kolam pemandian. Witua menyanggupinya dengan senang hati. Waktu berlalu dengan cepat. Akademi Azure Dragon bersiap menyambut ujian praktek yang akan segera dimulai. Myung Il-ho dan Ak Yeon-ho menunggu kepulangan dari Baek Suryong dengan perasaan gelisah. Namun, sahabat mereka tak kunjung kembali. Akhirnya, Myung Il-ho memberanikan diri memberitahu Maek Guryeon tentang kepergian Baek Suryong yang belum kembali. Padahal, ujian sebentar lagi. Maek Guryeon hanya bisa menggelengkan kepala sambil bergumam dalam hati. Anak ini selalu saja membuat masalah. Untuk mengatasi ketidakhadiran Baek Suryong, Nam Gongsu mengusulkan agar namanya dipindahkan ke daftar peserta ujian yang paling akhir. Myung Il-ho dan Ak Yeon-ho berhasil menyelesaikan ujian praktek dengan gemilang, membuat para prajurit terkesan dengan kemampuan mereka. Kini tiba giliran Baek Suryong. Nama Baek Suryong dipanggil untuk pertama kalinya, namun sunyi. Dipanggil untuk kedua kalinya pun tetap sunyi. Nama Baek Suryong dipanggil untuk ketiga kalinya. Ini adalah panggilan terakhir. Tiba-tiba, sesuatu melesat dari langit dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan roket yang membelah angkasa. Semua mata tertuju ke langit, penasaran dan terkejut. Duar! Sosok Baek Suryong mendarat dengan sempurna di tengah arena ujian, menciptakan debu beterbangan di sekitar arena. Dengan senyum percaya diri, ia menyapu pandangannya ke seluruh penjuru arena dan berteriak dengan lantang, "Maaf, aku terlambat." Tanpa membuang waktu, Baek Suryong segera menggambar lingkaran di atas arena. Dengan nada menantang, ia berkata, "Siapapun yang bisa mengeluarkan saya dari lingkaran ini dengan menggunakan seni bela diri eksternal, akan saya beri hadiah 100 nyang." Belum sempat kata-katanya habis terucap, bahkan pedangnya pun baru setengah ia sarungkan. Hewon Kang menerjang maju dan berteriak, "100 nyang itu milikku!" Tinjuan kuat ia lancarkan. Baek Suryong melihat serangan tersebut. Ia memutar badan dan menghindar ke samping. Dengan sigap menangkap tangan Hewon Kang dengan gerakan kuncian. Tanpa aba-aba membanting tubuh Hewon Kang ke lantai arena. Hewon Kang terkapar tak berdaya. Dengan senyuman di wajahnya, Baek Suryong berkata, "Aku sudah tahu dan aku bisa menebak bahwa kaulah yang akan menyerang pertama kali." Peng Sahyuk tak tinggal diam. Dengan egonya, dia ikut menyerang dengan tendangan melayang. Namun, gerakannya terlalu lambat dan kaku di mata Baek Suryong. Hanya dengan satu tendangan ringan di kakinya, Baek Suryong berhasil menjatuhkan Peng Sahyuk. Si wanita dari klan Sichuan dengan lincah melemparkan senjata rahasianya. Namun, serangan itu dengan mudah juga ditangkis oleh Baek Suryong. Satu serangan kejutan dari murid botak yang menyerang dari belakang. Menggunakan pedangnya pun tak luput dari perhatian Baek Suryong. Satu serangan telak ke arah perutnya membuatnya meringis kesakitan. Hewon Kang dan yang lainnya bangkit kembali. Wajah mereka memerah karena malu dan marah. Baek Suryong dengan santai memberi mereka kemudahan. "Saya akan mempermudah kalian," ucapnya sambil mengangkat tangan kanannya. "Saya tidak akan menggunakan tangan kiri dan kaki kiri saya." Ketiga lawannya tertegun tak percaya. Mereka kembali menyerang bersamaan tanpa taktik, tanpa koordinasi bagaikan kerumunan lalat yang mengerubungi bangkai. Padahal Baek Suryong sudah menyarankan mereka untuk bekerja sama. Namun dasar keras kepala. Mereka dengan ego masing-masing maju menyerang. Satu ayunan pedang membuat mereka terhempas jauh ke belakang dan kembali terkapar di atas arena. Di sisi lain, ada seorang instruktur akademi yang menggelengkan kepala dengan tidak setuju. "Cara mengajarnya tidak masuk akal," gurtunya dengan nada merendahkan. "Seni bela diri eksternal seharusnya mengandalkan kekuatan fisik. Lihat tubuhnya, tidak kekar bahkan tidak berotot. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan seni eksternal?" Instruktur itu melayangkan protes kepada Baek Suryong dan para juri. Namun, kepala Akademi Azure Dragon memiliki pendapat yang berbeda. "Instruktur yang irak," tegur kepala Akademi dengan suara tenang namun berwibawa.
Seni bela diri eksternal memang sering diasosiasikan dengan kekuatan fisik. Namun, pemahaman Anda kurang lengkap. Ada tahapan yang lebih tinggi dari sekedar kekuatan otot. Ada esensi yang lebih dalam yang harus dicapai. Instruktur yang Irak terdiam. Ia tahu bahwa kepala Akademi Azure Dragon adalah ahli bela diri sejati yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aliran seni bela diri. Ia tidak berani membantah lebih lanjut. Namun tak sampai di situ. Melalui telepatinya, yang Irak mulai menghasut Nam Gongsu untuk turun tangan. Namun, Nam Gongsu dengan tegas menolak. Lalu, instruktur yang Irak memerintahkan si botak yang berada di arena pertarungan untuk menggunakan seni internalnya agar bisa mengalahkan Baek Suryong. Dengan aba-aba dari instruktur yang, si botak berhasil melihat celah dan menyerang dengan tusukan pedang. Peng Sahyuk menyadari serangan yang datang adalah seni internal. Itu hampir saja mengenai Hewon Kang, namun diselamatkan oleh Peng Sahyuk. Pedang itu terus melaju menuju ke Baek Suryong. Baek Suryong menarik pedang dari sarungnya. Dengan sekali ayunan, pedang si botak dipatahkan dengan mudah, yang membuat orang-orang yang menyaksikan pertarungan menjadi tegang sekaligus tidak percaya. Instruktur Yang dengan cepat memberitahu kepala akademi bahwa Baek Suryong menggunakan seni internalnya. Namun, lagi-lagi kepala akademi membantah perkataan instruktur Yang. Tidak, itu sama sekali bukan seni internal, itu adalah keterampilan berpedang. Di sisi lain, Nam Gongsu dengan ekspresi kaget sekaligus tak percaya dengan apa yang ia lihat, bahwa Baek Suryong menangkis serangan dari seni internal hanya menggunakan keterampilan berpedangnya. Kejadian itu di luar ekspektasinya. Baek Suryong pun mengakhiri sesi praktek ujian dengan luar biasa. Setelah sesi ujian praktek selesai, kini ketiga sahabat ini berkumpul lagi di sebuah kedai yang cukup besar untuk merayakan kepulangan Baek Suryong dan membahas ujian selanjutnya, yaitu sparring dengan instruktur yang ada di Akademi Azure Dragon. Ak Yeon Ho dan Myung Il Ho sedikit gugup akan siapa yang akan menjadi lawan mereka di ujian sparring. Namun, Baek Suryong dengan santai berkata, tak perlu terlalu khawatir dengan sparringnya, siapapun lawannya, yang paling penting adalah menang. Sambil bersulam dalam hati, Baek Suryong berkata, sebenarnya aku ingin melawan Nam Gongsu. Jika itu menggunakan seni eksternal, aku yakin tak akan kalah, ucap Suryong dalam hati. Lalu, tanpa disadari ketiganya, kakek Suryong sudah berdiri tepat di belakang mereka. Terkejut bukan main ketiganya, sampai-sampai Ak Yeon Ho dan Myung Il Ho bersembunyi di bawah meja. Tujuan kakek Suryong datang ternyata mengkhawatirkan kondisi fisik Baek Suryong yang lemah. Namun, Suryong berkata, tidak apa-apa. Kakek kemudian memberi Suryong pil langkah dan langsung melangkah pergi. Tiba-tiba kepala akademi muncul juga di belakang Baek Suryong tanpa ia sadari dan mengetahui bahwa Baek Suryong adalah cucu dari Mae Guryun karena mendengar percakapan mereka. Akhirnya mereka berdua berbincang sementara Ak Yeon Ho dan Myung Il Ho masih mengintip di bawah meja. Kepala akademi bertanya, dari mana kamu belajar seni bela diri? Baek Suryong pun menjawab bahwa itu dari ayahnya yang juga mantan siswa di Akademi Azure Dragon. Apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku? Ucap kepala akademi. Baek Suryong berkata dengan wajah serius, tolong izinkan aku bertarung dengan Nam Gongsu. Namun kepala akademi menolak karena instruktur Nam Gongsu adalah pilar akademi dan tidak bisa bertarung begitu saja. Karena banyak orang yang juga ingin bertarung dengannya. Kepala akademi berpikir bahwa Baek Suryong masihlah pemula, namun Baek Suryong mendesak kepala akademi dengan bertanya, apakah Anda pikir saya tidak bisa menang? Kepala akademi menjawab, siapa yang tahu, dan juga tidak menarik jika aku memberitahumu siapa yang menang jika kalian bertarung. Lagi pula, lawanmu telah ditentukan. Kepala akademi bertanya dengan serius, apakah kau ingin menjadi instruktur bintang? Tentu saja, jawab Suryong. Itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Menjadi instruktur bintang bukan berarti kamulah yang terhebat. Jika seperti itu, maka aku dan juga kakekmu akan menjadi instruktur bintang. Dengar nasihat dariku. Pertama-tama, jadilah instruktur yang baik sebelum menjadi instruktur bintang, ucap kepala akademi sambil melangkah pergi. Di perjalanan pulang, Baek Suryong terus-menerus memikirkan perkataan kepala akademi sambil mengingat masa lalu, di mana Baek Suryong menjadi instruktur yang kejam dan tak memiliki belas kasih kepada murid-muridnya. Waktu berlalu dan keesokan harinya pertarungan sparring pun dimulai, terutama Ak Yeon Ho yang kewalahan dalam sparring. Namun ia berhasil. Selanjutnya giliran Myung Il Ho, ternyata lawannya adalah Nam Gongsu. Di mana Nam Gongsu melawan Myung Il Ho dengan santai, meskipun Myung Il Ho bersusah payah menyerang.
Tak ada satupun serangan yang berhasil. Nam Gongsu hanya mengoreksi gerakan-gerakan Myung Ilho, bagaikan mengajar seorang murid, bukan sparring. Tak sampai di situ, Myung Ilho terus menyerang tanpa ampun, tapi Nam Gongsu terus-menerus menangkis serangan Myung Ilho meskipun ia bisa menghindar. Nam Gongsu berkata, apakah kau akan terus melanjutkan pertarungan? Namun, itu tak akan mengubah apapun, ucapnya dengan nada meremehkan sambil melirik ke arah Baek Suryong. Karena merasa diprovokasi, akhirnya Baek Suryong menggunakan telepatinya pada Myung Ilho. Myung Ilho, jika kau ingin menang, dengarkan dan ikuti kata-kataku. Tanpa pikir panjang, Myung Ilho dipandu oleh Baek Suryong dari luar arena pertarungan. Kini suasana pertarungan sedikit memanas. Myung Ilho terus-menerus menyerang dengan kekuatan penuhnya mengikuti instruksi dari Baek Suryong. Karena itu, Nam Gongsu mulai terdesak dan kewalahan. Akhirnya, Nam Gongsu mulai serius dalam pertarungan. Serangan demi serangan beradu, bertahan dan menghindar dilakukan Myung Ilho dengan tepat dan cepat berkat Suryong. Saatnya untuk serangan terakhir, kata Baek Suryong. Myung Ilho bersiap, serangan terkuat Myung Ilho dilancarkan, mengincar titik vital Nam Gongsu. Karena tak ingin diremehkan, Nam Gongsu pun melepaskan serangan menusuk dengan menggunakan aura pedang yang sangat cepat, yang tak mampu ditangkis bahkan dilihat oleh Myung Ilho. Serangan yang dahsyat tersebut membuat tombak Myung Ilho terlepas dan tubuhnya terlempar. Sigap, Baek Suryong menangkap tubuh Myung Ilho yang terjatuh dan memberikan pertolongan. Lukanya cukup parah. Baek Suryong berkata, apakah kau ingin membunuhnya? Nam Gongsu berkata, aku minta maaf karena terbawa suasana dan menggunakan aura pedang. Tak terima dengan permintaan maaf, Baek Suryong ingin bertindak, namun segera kepala akademi melerai mereka dengan intimidasi yang sangat kuat membuat keduanya terdiam. Mereka pun turun dari arena. Suryong menitipkan Myung Ilho pada Ak Yeon Ho untuk dibawa ke rumah sakit agar segera diobati. Dia akan segera menyusul karena kini gilirannya melakukan sparring. Ternyata lawan sparringnya adalah instruktur Yang dengan sombongnya mengejek Suryong sebagai pemula. Karena tak ingin berlama-lama, Baek Suryong pun ingin sparring segera dimulai. Dan ya, pada akhirnya instruktur Yang tumbang dengan satu serangan. Karena suasana hati sedang buruk dan sparring pun akhirnya selesai. Di atas arena, Suryong mulai berbicara tentang apa yang dia dengarkan selama perjalanan menuju Akademi Azure Dragon. Akademi Azure Dragon telah jatuh, tidak seperti dulu. Ada juga yang mengatakan Akademi Azure Dragon harus dihapus dari 5 akademi besar. Cukup dengan omong kosongmu, Akademi Azure Dragon bukanlah tempat yang bisa dinilai orang sepertimu, kata Nam Gongsu. Namun, kepala akademi mengizinkan Baek Suryong menyelesaikan perkataannya. Suryong melanjutkan perkataannya, bahwa ada orang di akademi ini yang meremehkan akademi. Ada juga siswa yang ingin berkuasa atas instruktur, dan ada juga siswa berbakat namun terkenal dengan kenakalannya. Tapi bukan cuma itu, akademi ini memiliki banyak siswa-siswa berbakat, muda dan menjanjikan. Sayangnya, karena Akademi Azure Dragon adalah yang terendah dibandingkan akademi lain, kalian semua merasa rendah diri dan takut kalah. Karena itu, aku datang ke sini untuk menjadi instruktur bintang. Tapi ada orang tertentu yang memintaku menjadi guru yang baik terlebih dahulu, sebelum menjadi instruktur bintang. Karena itu, aku mengubah rencanaku. Kompetisi bela diri surgawi tahun ini, aku akan bertanggung jawab dan memastikan Akademi Azure Dragon akan menang. Bela diri surgawi adalah kompetisi tahunan yang digelar 5 akademi besar untuk menentukan akademi mana yang bisa menghasilkan murid-murid hebat dan memenangkan bela diri surgawi. Akademi Azure Dragon telah melewati masa jayanya, padahal dulu pernah menjadi pesaing terhebat dalam kompetisi bela diri surgawi. Sayangnya, instruktur mereka tidak sama seperti dulu, dan Akademi Azure Dragon menjadi peringkat terakhir selama 10 tahun terakhir. Sekarang, pindah ke rumah sakit, di mana Myung Ilho dirawat dengan perban dan melingkar di tubuhnya. Di sana, Ak Yeon Ho merasa bahwa janji Baek Suryong untuk memenangkan kompetisi bela diri surgawi itu tidak masuk akal. Ditambah lagi, seorang wanita muda yang juga pelamar sebagai instruktur merasa bahwa itu mustahil. Dengan acuh, Baek Suryong berkata, kalian semua kenapa? Selalu saja mengatakan mustahil padahal belum mencobanya. Selama berkeliling akademi, Baek Suryong, Ak Yeon Ho, dan wanita tadi bernama Jae Galso. Tatapan aneh, bisik-bisik meremehkan terdengar jelas dari siswa dan instruktur yang meragukan, bahkan menertawakan Baek Suryong karena ingin memenangkan kompetisi bela diri surgawi. Namun Baek Suryong tidak peduli akan hal itu karena ia sudah terbiasa dengan hal semacam itu saat masih berada di kultus iblis darah. Hari berikutnya, tibalah hari di mana pengumuman instruktur baru di Akademi Azure Dragon.
Mereka bertiga berlari menuju papan pengumuman, di mana sudah banyak yang berkumpul di sana mencari nama mereka di daftar instruktur yang lulus. Peringkat pertama ada Jaegal Soyong, si wanita yang bersama Baek Suryong. Peringkat kedua ada Ak Yeon Ho, peringkat ketiga Jin Wi Hyop, peringkat keenam Sol Suyun, peringkat ketujuh Myung Il Ho, peringkat sembilan Kwak Doyong, peringkat ke-10 Baek Suryong. Instruktur Baek dengan keterangan instruktur Baek Suryong akan diangkat sebagai instruktur sementara untuk kelas remedial. Karena Baek Suryong tidak paham tentang kelas remedial, temannya pun menjelaskan bahwa itu adalah kelas untuk anak-anak yang bermasalah dan membangkang. Bahkan pada kepala sekolah sekalipun, kelas remedial itu berisi siswa 1. Hewon Kang tahun ketiga, Yeomin tahun kedua, Geo Sangwon tahun keempat. Karena merasa bahwa itu cukup menarik dan kelasnya berisi anak nakal namun berbakat, itu lebih baik dibanding mengajar siswa yang memiliki kemampuan rata-rata. Akhirnya, Baek Suryong pun dengan senang hati akan mengajar di kelas remedial dan berencana membawa anak-anak di kelasnya untuk memenangkan kompetisi bela diri surgawi 5 akademi besar. Hal pertama yang dilakukan Baek Suryong adalah menemui Hewon Kang di asramanya. Ternyata diam-diam Hewon Kang berlatih sendirian dan mencoba meniru gerakan Baek Suryong di arena ujian. Namun, itu cukup sulit. Baek Suryong masuk dan membuat Hewon Kang kaget. Baek Suryong menawarkan pada Wong Kang akan mengajarinya dan memperlihatkan sedikit gerakannya, yang membuat Hewon Kang terkesima. Namun, Hewon Kang menolak untuk diajarkan. Suryong berkata, apa karena klan Habuk Peng? Mendengar klan Habuk Peng diucapkan, membuat Hewon Kang tersulut emosi. Dia mengayunkan pedangnya ke leher Baek Suryong. Apa kau kira aku takut membunuh guru? Ucap Hewon Kang. Dengan wajah serius dan senyum mengerikan, Baek Suryong menatap mata Hewon Kang dengan jarak yang sangat dekat. Apa kau kira aku akan terbunuh oleh orang sepertimu? Balas Baek Suryong dengan nada menantang. Wajah kaget dan berkeringat terpancar jelas pada ekspresi Hewon Kang. Lanjut, Suryong memprovokasi Hewon Kang. Apa kau akan terus seperti ini, menjadi anjing bagi klan Habuk Peng dan terikat selamanya? Hewon Kang, kau itu jenius. Apa kau akan menyanyiakan itu dengan bersikap seperti ini? Jika kau mau belajar dan diajari olehku, kau bahkan bisa membuat klan Hewon menjadi tak tertandingi. Kau itu berbakat. Tujuan Baek Suryong adalah melakukan provokasinya agar Hewon Kang tersulut emosi dan membulatkan tekadnya untuk menjadi kuat. Selama itu juga, Hewon Kang terus menyerang Baek Suryong, namun tidak berhasil sama sekali. Ia bahkan terlempar keluar asrama akibat serangan Baek Suryong. Pada akhirnya, Hewon Kang melarikan diri. Keesokan harinya, mereka bukan lagi bertiga, melainkan berempat. Baek Suryong, Ak Yeon Ho, Myung Il Ho, dan Jaegal So. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka menceritakan hari pertama mereka mengajar dan semua tampak lesu. Baek Suryong menceritakan tentang Hewon Kang. Alasan dia menjadi seperti sekarang itu karena klan Habuk Peng. Namun, Jaegal So menambahkan bahwa dulunya klan Habuk Peng dan klan Hewon Sai adalah dua klan yang bersahabat. Namun, karena pembantaian berdarah, semua keluarga Hewon Kang mati dibunuh oleh si iblis gila, kakak dari kepala klan Hewon Sai. Si iblis gila di sini merujuk pada salah satu guru bela diri Baek Suryong di masa lalu. Akhirnya, klan Habuk Peng membantu klan Hewon Sai dan menjadikan Hewon Kang sebagai budak mereka. Namun yang janggal adalah tidak mungkin si iblis gila membunuh keluarganya dan membakar semua kitab ilmu bela diri, pedang pembelah surga, dan pedang penghantam surga yang dia ciptakan. Karena pada hari itu, Baek Suryong dan semua gurunya termasuk si iblis gila mati sebelum sempat keluar dari kultus iblis. Menurut Baek Suryong, satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah kultus iblis darah. Oke, sekian dulu untuk cerita Baek Suryong di part keempat ini. Nantikan cerita selanjutnya. Bye-bye, salam kultus manhwa.